Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche dan logos, di mana psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu, sehingga dapat disimpulkan bahwa psikologi merupakan ilmu jiwa. Menurut Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Psikologi menurut Sartain, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme yang hidup, terutama tingkah laku manusia. Psikologi menurut Wilhelm Wundt, ilmu yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul pada diri manusia seperti perasaan, panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak. Psikologi menurut Crow and Crow, psikologi adalah tingkah laku manusia, yakni interaksi manusia dengan dunia sekitarnya, baik berupa manusia lain maupun bukan manusia. Menurut Watson, psikologi sosial adalah ilmu tentang interaksi manusia. Psikologi sosial menurut Gordon Allport 1985, ilmu pengetahuan yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata atau aktual, dalam bayangan atau imajinasi, dan dalam kehadiran yang tidak langsung. Menurut Brigham, psikologi sosial adalah studi tentang proses interaksi individu manusia. Psikologi sosial menurut Herbert Banner, psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan yang ada di Universitas X. Jadi pada kesempatan kali ini, kami mau menjelaskan masalah yang timbul di salah satu Universitas X, di mana adanya pemberlakuan peraturan baru mengenai berseragam saat ujian serta mahasiswa yang seharusnya berambut rapi dan menimbulkan adanya pro serta kontra di tengah-tengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepatuhan. Menurut Coleman, obedience adalah suatu bentuk perilaku yang dimana seseorang mematuhi perintah langsung dari pimpinan. Selain itu, menurut Constable, obedience adalah dikatakan terjadi jika seseorang mengikuti perintah atasannya tanpa mempertanyakan perintah kita. Teori tentang reaktansi psikologis menjelaskan bahwa individu akan bertindak untuk melindungi kebebasan mereka yang didukung oleh eksperimen yang memperlihatkan bahwa usaha untuk menghalangi kebebasan seseorang seringkali memunculkan efek bumerang antikonformitas, menurut Graham dan Graham. Terdapat 4 prinsip utama yang membantu dalam menetapkan apa yang mungkin menjadi penentu utama besarnya reaktansi seseorang, menurut Brand tahun 1981. Yang pertama, reaktansi bisa timbul jika individu percaya bahwa mereka memiliki kebebasan atas hasil yang potensial. Yang kedua, jika individu diberitahu mereka tidak bisa memilih salah satu dari dua pilihan yang menarik, maka tingkat reaktansi yang muncul tergantung dari pentingnya alternatif. Yang ketiga, jumlah reaktansi akibat ancaman adalah fungsi langsung dari jumlah kebebasan yang terancam. Dan yang terakhir, klaim reaktansi bahwa ancaman yang eksplisit meningkatkan besarnya reaktansi karena kebebasan dapat terancam oleh implikasi. Intervensi adalah sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu lembaga terhadap sebuah permasalahan yang terjadi di antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus.
di mana tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan salah satu pihak yang sedang bermasalah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan intervensi pada kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Kami akan mencoba untuk membuat rancangan intervensi pada mahasiswa Universitas X. Intervensi yang akan kami lakukan adalah lewat permainan sosiodrama. Menurut Winkle, tahun 1993, sosiodrama merupakan dramatisasi dari berbagai persoalan yang dapat timbul dalam pergaulan dengan orang-orang lain, termasuk konflik yang sering dialami dalam pergaulan sosial. Kalau yang sejak kapan ya itu tadi kayaknya dari semester lalu. Berarti kan aku semester 6, berarti dari aku semester 5 cuman nggak seketat yang sekarang. Kalau nggak salah sih gitu, aku lupa. Jadi yang nggak pakai baju putih hitam pun itu nggak terlalu dipermasalahkan. Soalnya ya itu anak-anak juga masih bingung dan merasa nggak jelas kenapa tiba-tiba ada peraturan itu dan tiba-tiba langsung ditempel berupa banner gitu aja di fakultas, di gedung fakultas. Dan ya makanya itu masih jarang banget yang naatin peraturan karena mereka ngerasa itu nggak masuk akal dan ngekang hak kebebasan mereka banget, apalagi yang rambutnya gondrong. Emang sih itu nggak boleh rambutnya gondrong, tapi kita tuh mikirnya iya kita tuh udah naatin peraturan itu waktu selama maba. Nah, semenjak udah nggak maba, itu udah bebas mau gondrong atau gimana. Terus tiba-tiba ada aturan kayak gitu. Nah, kita tuh juga mikir, ya ngapain gitu loh. Mau pakai baju apa aja, mau rambutnya gondrong apa gimana, kan tetap aja yang ngerjain itu tangan dan otak kita. Terus kenapa kita harus dikekang segitunya, apalagi sampai ada yang disuruh keluar dari kelas kalau kita nggak nurutin pakai seragam putih hitam. Kayak gitu, jadi nggak jelas juga gitu loh, nggak ada relevansinya antara ujian sama pakai seragam atau nggak boleh gondrong. Nah waktu ditanya alasannya kenapa, ya bilangnya untuk melatih kedisiplinan. Nah melatih kedisiplinan kan nggak harus dengan seragam. Terus buat apa pakai seragam dan ngikutin aturan tapi kalau datangnya masih terlambat, masih nyontek, masih ngerpek dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Awalnya memang waktu mulai dari semester lalu tuh teman-teman udah ngelawan. Cuman karena semester ini tuh masih diberlakukan lagi, jadinya udah mecah jadi dua kubu. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro itu sebenarnya mereka juga nggak terlalu pro 100%. Mereka tuh cuma cari aman aja dan malas buat dikeluarin dari kelas karena harus ujian di ruangan lain, dikhususin gitu loh kalau misalnya kita ngelanggar aturan. Nah, anak-anak yang pro tuh cuma cari aman karena mereka nggak mau dikeluarin dari kelas atau malas buat berurusan sama dosen pengawas gitu. Nah kalau yang nggak setuju ya itu tadi aku udah nyebutin alasannya. Soalnya mereka ngerasa kayak nggak ada relevansi antara UAS sama pakai baju apa dan kenapa nggak boleh gondrong. Toh juga kita tuh udah mahasiswa, kita juga tahu mana yang rapi mana yang enggak. Kita juga tahu kalau UAS tuh nggak boleh pakai kaos oblong, nggak boleh pakai celana jeans yang sobek-sobek. Udah sebatas itu aja kita juga udah tahu karena kita tuh udah dewasa gitu loh, ngapain harus pakai seragam lagi. Terus kedisiplinan, bela negara dan lain sebagainya. Padahal bela negara itu juga udah ada mata kuliah dari aku maba sampai sekarang. Udah ada outbound, KKN dan lain sebagainya itu udah bela negara semua. Dan kita juga sempat nanya waktu ke dekanat, ini kan kenapa kita harus pakai dress code untuk menggambarkan bela negara, tapi kita nggak bisa ngasih kontribusi apa-apa buat negara atau kita masih sering ngelakuin kesalahan-kesalahan gitu. Maksudnya kayak yaitu kayak telat, curang waktu ngerjain UAS. Lah percuma bajunya doang yang rapi, tapi kalau misalnya kelakuannya masih nggak bisa rapi tanda kutip gitu. Sekarang juga banyak pejabat-pejabat pakai baju rapi, pakai dasi, pakai jas tapi mereka korupsi. Jadi kurang lebih kayak gitu loh penggambarannya. Dan kita lagi-lagi menolak itu ya karena tiba-tiba nggak ada sosialisasi tapi udah ada aturan itu dan ditempel di fakultas. Nah kita kan juga nggak tahu kenapa alasan
kenapa alasan aturan itu tiba-tiba ada. Karena ya itu tadi, kami juga ngerasa kalau misalnya kami itu udah dewasa dan kami tahu mana yang rapi, mana yang enggak. Kalau memang alasannya itu untuk melatih kedisiplinan dari segi kerapian berpakaian. Itu. Kalau merugikan itu ya nggak ada, cuman kan aturannya itu ditetapinnya juga tiba-tiba. Emang sih dari semester lalu udah, tapi nggak seketat yang sekarang. Terus kita juga nggak ada sosialisasi sebelumnya, kenapa tiba-tiba ada aturan itu. Nah itu yang bikin bingung. Terus sanksi tertulisnya pun juga nggak ada kalau misalnya kita ngelanggar. Nah pas kemarin ini teman-temannya nggak pakai baju putih hitam disuruh keluar dari kelas. Padahal di spanduk itu juga tertulis kalau anak yang berambut gondrong itu juga nggak boleh ikut UAS, tapi yang dikeluarin cuman anak yang nggak pakai baju putih hitam, sedangkan anak-anak yang rambut gondrong masih dibolehin ikut UAS. Berarti kan itu nggak jelas gitu loh, padahal aturannya juga udah tertulis di banner. Ya cuman sebatas di banner aja aturannya, dan kita tuh kayak nggak tahu apa-apa, nggak ada sosialisasi, tiba-tiba ada aturan kayak gitu. Padahal sebelum-sebelumnya pakai baju bebas rapi pun teman-teman juga udah pasti tahu diri kalau misalnya mau ujian mereka nggak bakal ada yang pakai kaos atau celana jeans sobek-sobek. Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu mahasiswa di Universitas X, kami menemukan fakta bahwa alasan dibalik penolakan mereka adalah karena mereka merasa bahwa tidak relevan alasan memakai seragam dan rambut rapi itu dengan ujian. Tidak ada kaitannya antara ujian dengan memakai seragam dan rambut rapi. Menurut mereka, yang ujian itu adalah otak dan tangan mereka, bukan seragam, bukan dari rambutnya. Mereka juga pernah berkata bahwa percuma aja pakai seragam, memakai pakaian yang rapi, tapi nanti ujung-ujungnya jadi koruptor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman di sini yang mau berpartisipasi dalam kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena kata pepatah kan tak dikenal tak sayang gitu loh. Udah kenal tapi nggak disayang-sayang. Terus kita perkenalan dulu ya. Dari kami sendiri, kami tim dari Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Nama saya Wulida sebagai tim penyelenggara dan teman saya Karjiva Dan saya Putri, dan yang ini dan yang sebelah sana Memet. yang sedang merekam video. Tim kameramen. Tim ya, kameramen. Jadi di sini kita akan mainnya itu main sosiodrama. Tujuan dari main sosiodrama itu sendiri buat apa ya? Ya di sini tuh untuk refleksi aja, untuk dibuat santai aja. Jadi kita di sini cuma main. Jadi kami mohon partisipasi dari kalian semua, teman-teman, untuk bisa memerankan sosiodrama ini dengan baik dan dengan situasi yang tergambar dalam sosiodramanya itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Ya, mungkin langsung aja kita mau bagi Pembagian naskah ya. Oke, sekarang kan udah pada pegang naskahnya masing-masing. Sekarang kita pembagian peran ya. Oke, untuk yang mau jadi Bu Susi siapa? Oke. Terus yang jadi Titin. Yang mau jadi Dinda. Yang jadi Dias. Yang jadi Kwan. Yang jadi Pak Wandi. Yang jadi Kevin. Yang jadi Gary. Yang
jadi guru BP. Terus habis itu yang jadi Oke, jadi dari naskah yang ada di yang teman-teman pegang, di sini kan ada 5 tip. Yang pertama itu di ruang kelas. Terus tip yang kedua itu ada di saat kelasnya udah bubar, jadi 6 jam kemudian waktu pulang. Terus waktu itu keesokan harinya. Terus sore hari sama keesokan harinya lagi. Jadi nanti ada aba-aba dari kami yang jadi nanti kami akan jadi narator. Jadi kalian itu nanti beraktingnya itu sesuai dengan yang diabarkan oleh tim. Jadi seperti kira-kira sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Jadi nanti kita kasih waktu 10 menit buat kalian baca naskahnya sama menjiwai perannya. Ini nggak perlu hafalan sih, kalian boleh bawa naskah nanti pada saat simulasi. Jadi kayak gitu. Tapi pas boleh kok, masih boleh. Ada yang tanya kan? Oke. Sekarang kita kasih waktu 10 menit buat mendalami karakter masing-masing ya. Oke, dipersilahkan 10 menit. Lalu siapa yang memilih anggaran lapangan? Wah, sepertinya kita sudah mengetahui siapa yang menjadi ketua kelas. Baik, berselamat kepada Kwan. Murid-murid semua bertepuk tangan memberi selamat kepada Kwan, dan dua siswanya yang memilih Anggara itu hanya tersenyum dan bertepuk tangan dengan lemah. Tak lama guru lain datang. Bu Susi memberi salam kepada guru itu. Oke, dari salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Hari ini adalah hari pertama. Saya akan cek rambut kalian. Susi memberi persilakan pada Pak Wandi untuk berjalan menyusuri kelas. Pak Wandi pun berjalan berhati-hati menyusuri kelas, memperhatikan satu persatu anak didiknya dengan seksama. Pak Wandi melihat ke kanan dan ke kiri. Setelah berjalan beberapa langkah, akhirnya Pak Wandi menemukan mangsanya. Kamu tahu rambut muda panjang? Ya, Pak. Tahu, Pak. Sudah tahu kok Mas melanggar. Pak, ini terlalu pendek, Pak. Salah satu dari dua murid itu hanya memperlihatkan aksi potong rambut Pak Wandi dengan wajah meremehkan. Bu Susi hanya bisa diam, dalam diamnya beliau terlihat sangat khawatir. Kalian ini di kelas berapa sih kalau nggak tahu peraturan? Seharusnya saya tidak perlu mengingatkan kepada kalian mengenai peraturan tentang rambut pendek untuk siswa. Ingat, kalian harus menaati peraturan sekolah. Peraturan ini sudah ada sejak lama, jadi kalian semua harus. Seketika seisi kelas menoleh ke arah Kevin, menatapnya dengan heran. Ada apa, Kevin? Bu Susi berusaha membela. Minggir, Bu. Pak Wandi berjalan menghampiri Kevin dengan amarah di puncak kepalanya. Kamu tidak setuju dengan ucapan saya? Kevin hanya tersenyum. Saya rasa begitu. Seperti kata Anda bahwa aturan rambut pendek sudah ada sejak lama. Tapi tidak masuk akal.
Meski 10 tahun ataupun jutaan tahun, kalau ada aturan seperti itu, siswa harus menaati. Lalu untuk apa siswa harus potong rambut? Apa kamu nggak suka? Tidak pak, saya hanya ingin tahu. Itu sudah menjadi tradisi sejak sekian lama. Apakah orang yang menciptakan tradisi ini pernah memberitahu ada alasannya? Pak Wandi kehilangan kata-kata dan hanya bisa terdiam menahan marah. Seluruh murid menatap ke arah Kevin dengan tatapan tajam. Bu Susi hanya bisa menyaksikan peristiwa ini dengan raut wajah khawatir. Kamu nggak boleh membantah perintah guru. Oh ya? Sambil mewalikan wajahnya, Pak Wandi pun kehilangan kesabaran. Dipukulnya kayu itu di depan meja dengan keras. Pak Wandi berjalan ke depan kelas meninggalkan Kevin dengan marah. Baiklah, waktu perkenalannya sudah selesai. Kita bertemu sampai jumpa. Bu Susi berjalan keluar kelas memandang ke arah Kevin dengan tatapan tidak percaya. Kevin hanya memandang Bu Susi dengan senyuman tanpa dosa. 6 jam kemudian, bel sekolah berbunyi. Tanda jam sekolah sudah usai. Murid-murid berhamburan keluar termasuk Kevin dan temannya. Mereka berdua tampak berbincang-bincang menuju gerbang sekolah dengan seragam yang sudah tidak dimasukkan lagi. Tanpa mereka sadari, Pak Wandi sudah menunggu di depan gerbang. Dengan sigap, Pak Wandi melihat Kevin dan temannya dan menahan mereka. Kevin, tunggu. Masukkan bajumu. Tapi ini sudah pulang pak. Meski sudah pulang, kau masih pakai seragam, jadi harus memakainya dengan benar. Paham? Orang yang membuat aturan ini juga menyebutkannya. Pak Wandi mulai kehilangan kesabarannya lagi. Ingat baik-baik, selama kau mengenakan seragam, pakai sesuai aturan. Baik pak. Kevin hanya tertawa. Oke. 2, 3. Keesokan harinya di sekolah, Kevin tampak nyentrik dengan baju yang dipakainya. Seluruh perhatian di sekolah itu tertuju padanya. Bagaimana tidak, Kevin adalah satu-satunya siswa yang masuk sekolah dengan memakai kemeja biasa dan celana jeans. Lagi-lagi, Kevin membuat keributan yang membuat dia dipanggil ke ruang guru. Kevin, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Mau melawan sekolah? Anda masih belum memberitahu kenapa kami harus pakai seragam. Karena kau tak ingin mengenakannya, meski saya memberi alasan apapun, kamu tetap akan mencari cara lawannya. Lalu, bisakah Anda beri saya alasan kenapa saya harus senang mengenakan seragam? Karena kamu adalah siswa, makanya kamu harus pakai seragam. Saya sudah tahu itu, tapi saya masih belum paham kenapa. Apakah kamu tidak bangga menjadi siswa sekolah ini? Seragam adalah wujud rasa bangga terhadap sekolahnya. Bisa belajar di sini saja saya sudah bangga. Tidak perlu mengenakan seragam juga saya sudah bangga. Pak Wandi tampak lelah dan kehilangan kesabarannya dan memukul meja dengan keras. Kevin, saya dan guru BP tidak pernah menghabiskan waktu menjelaskan kepadamu dan mendengar alasan konyolmu. Keluar kamu sekarang. Baik pak. Kevin pulang ke rumah dengan keadaan bersemangat. Segera membuat status di Line dengan tulisan, Keesokan harinya di sekolah, wah, lihat pahlawan kita datang. Randy menuju ke arah Kevin yang berjalan di lorong kelas. Ternyata suasana pagi itu hampir separuh dari populasi siswa memakai pakaian bebas. Kevin hanya tersenyum melihat pemandangan ini. Terlihat juga bahwa banyak murid yang senang dengan memakai pakaian bebas untuk sekolah. Namun, kehadiran mereka sirna saat Pak Wandi dan beberapa guru memergoki seluruh murid yang memakai pakaian bebas dan menyuruh mereka untuk berkumpul ke ruangan aula. Bener gak?
saat di aula kelas. Kevin, sudah gila ya kamu? Puas kamu sekarang? Setidaknya saya hanya memberi saran kepada mereka dan saya tidak memaksa mereka. Apa-apaan ini? Siapa yang membuat kekacauan di sini? Bagaimana ini Bapak Ibu Guru? Kok membiarkan hal ini sampai terjadi? Pak, saya rasa mereka juga ingin tahu alasannya, sama seperti saya. Saya sudah memberitahumu, pengejar apa lagi? Tetapi Anda masih belum memberi saya alasannya. Jika saya sudah mendapat nilai baik, buat apa saya memakai seragam? Karena kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, apakah kamu memikirkan siswa lain? Jika yang lain bisa menaati, kenapa kalian tidak? Tapi itu tak relevan, Pak. Mereka memang bisa melakukannya, tapi pertanyaannya adalah kenapa harus dilakukan? Dan untuk model rambut, apapun model rambut saya, nilai saya juga tetap sama. Kenapa saya tidak bisa memakai gaya rambut saya sendiri? Benar Pak, jika saya mewarnai rambut saya, apapun warna rambut saya, toh nilai saya juga tidak berubah. Lihatlah kalian, jika kalian dibebaskan mengikuti tren, maka belajar akan menjadi prioritas terakhir. Biarkan kami beri bukti, Bu, bahwa nilai kami akan tetap sama, bahkan bisa lebih bagus. Semuanya diam. Ini sekolah. Namanya aturan itu tetap aturan. Tidak ada tawar-menawar. Bila Bapak memberi jawabannya, sudah pasti kami tidak akan tawar-menawar. Benar, jawaban yang ada tadi karena sesuai, Pak. Karena jawaban yang diberikan bukanlah jawaban yang ingin kalian dengar, bukan? Seluruh mata tertuju pada Bu Susi. Dengarkan kata saya baik-baik. Jika seorang jamret mengambil tas kalian, siapa orang pertama yang muncul di benak kalian untuk dimintai bantuan? Polisi, Bu. Polisi, Bu. Bagaimana kita bisa tahu salah satu dari orang-orang di sana adalah polisi? Dari seragam polisinya, bukan? Setiap pekerjaan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mengenakan seragam bisa mengingatkan kita akan tugas kita. Apa yang harusnya dilakukan dan apa yang harusnya tidak. Tugas polisi adalah melindungi masyarakat, sehingga kita, saat kita dalam masalah, kita bisa meminta bantuan mereka, dan seragam polisi akan mengingatkan mereka. Mereka tidak bisa berdiam diri dan membiarkan jamret itu lari begitu saja. Alasan kalian harus pakai seragam sekolah adalah agar kalian ingat bahwa kalian masih seorang siswa dan tugas kalian adalah belajar. Jadi, selama masih mengenakan seragam sekolah, kalian harus ingat untuk terus belajar. Saat kalian lulus, kalian tidak harus mengenakannya. Semua memiliki alasan. Kalian juga punya alasan. Tapi, kalian ada di sekolah ini, dan sekolah ini punya aturan. Baik bagi siswa maupun guru. Semua murid hanya bisa terdiam dan menganggukkan kepala tanda mengerti. Baik, Bu. Mulai besok saya akan memakai seragam. Terima kasih atas jawaban Anda. Saya mengerti sekarang. Oke, berarti tadi kan sosiodrama kita udah selesai. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Nah, tadi kan teman-teman udah main tuh sosiodrama. Apa sih yang bisa kita ambil dari cerita yang tadi habis diperanin? Apa? Silahkan. Nah, pentingnya pakai seragam ada alasannya. Jadi kita tuh nggak boleh seharusnya semena-mena gitu. Kalau ada aturan ya kita harus menaati aturan itu. Gitu. Benar-benar. Terus yang lain siapa? Mungkin ada tambahan lagi? Memakai seragam juga itu adalah tugas kita, mengingatkan kita pada identitas kita bahwa kita di sini belajar. Jadi kita harus menaati aturan yang ada pada sekolah tersebut. Oke. Apakah ada lagi? Ada yang lain buat ngasih aspirasinya? Jadi aturan di sini aturan itu sebenarnya bukan siswa-siswa itu, tapi justru memberikan identitas kepada mereka. Mereka itu siapa? Oh, tambah. Benar banget. Oke, jadi apa sebelumnya ada tambahan lagi nggak? Udah nggak ada. Oke, jadi dari kesimpulan dari teman-teman yang udah menyampaikan
pendapatnya masing-masing itu di sini bahwa cerita di drama ini kan kita dikasih tahu bahwa memang ketika kita memasuki sebuah sekolah kan kita juga harus mematuhi peraturan. Ketika kita berani untuk mendaftar ke sekolah itu ya kita harus berani untuk mengikuti peraturan yang ada di sekolah itu. Terus tadi juga untuk seragam sebagai identitas, seperti yang tadi Bu Susi udah bilang bahwa ketika seorang polisi memakai seragam sekolah itu kan untuk mengikatkannya dia juga bahwa saya ini adalah seorang polisi dan tugas seorang polisi adalah mengayomi masyarakat. Jadi kita sebagai siswa memakai seragam itu untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa siswa itu memang harus memakai seragam untuk mengingat bahwa tugas kita belajar. Jadi memang seperti itu sih kesimpulannya. Untuk tambahannya lagi tadi bahwa aturan. Jadi sebenarnya kan aturan itu kan udah dibuat sejak lama. Jadi bukan kalian merasa ini aturan buat apa sih? Toh tujuannya aturan itu juga akan ada manfaatnya untuk kalian meskipun nggak dirasakan sekarang. Jadi seperti itu. Terus mungkin ada tambahan lagi. Untuk ucapan terima kasihnya atas kesediaan teman-teman. Ini kami ada oleh-oleh untuk kalian. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk segala tenaga, waktu, dan pikiran yang sudah teman-teman berikan kepada kami. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Terima kasih. Ini sekarang kita bagi-bagi dulu. Silakan kakak. Yang lapar silakan langsung dimakan juga enggak apa-apa. Langsung maaf. Kak, sedotannya mana, Kak?